Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian di dalam kuliah yang pertama, mata kuliah sejarah Islam. Baik, untuk memulai ini Bapak ingin kenalkan diri dulu. Nama Bapak Riza Fahlivi, ya. Nah, kemudian untuk yang pertama ini kita akan menyampaikan dulu sekedar pengantar sejarah Islam. Yang pertama harus kita ketahui dulu adalah bahwa sejarah Islam itu adalah sejarah yang membicarakan tentang perkembangan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridai oleh Allah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diridai hanyalah agama Islam. Baik, sehubungan dengan itu ada beberapa ciri khas, ya, ciri khas ajaran Islam ini, yang kalau kita bandingkan dengan sejarah yang lain, itu akan terlihat perbedaan yang sangat jelas sekali. Nah, yang pertama, sumber sejarah Islam. Ya, sumber sejarah Islamnya sebagiannya itu adalah bersumber dari wahyu Allah. Ini yang mungkin tidak ada dimiliki oleh sejarah-sejarah yang lain. Nah, kita dulu ya ketika masih sekolah dasar pertama kali belajar sejarah, kita dikenalkan dengan sejarah zaman purba. Nah, di situ dijelaskan bahwa moyang manusia ini adalah manusia purba itu, ya, macam-macam disebut dengan Pithecanthropus erectus, itu. Ya. Nah, dari mana mereka tahunya bahwa manusia ini adalah keturunan mereka itu? Nah, sedangkan Islam dengan wahyu Allah ini menjelaskan bahwa moyang manusia itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang lain. Dia adalah manusia, seorang nabi dan nah, sedangkan yang itu tadi kalau dilihat postur tubuhnya ya mirip memang dengan manusia. Tapi secara fisik yang lain tubuhnya itu mirip dengan monyet, ya, yang berjalan tegak, ya, seperti gorila gitu. Nah, apakah pian mau disebut orang keturunan makhluk seperti itu? Dan itu sumbernya bukan dari wahyu Allah, tapi katanya hasil penelitian dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi sumber sejarah yang lain, itu mereka menjadikan sebagai berita, ya, yang menyampaikan sehingga dicatat dalam sejarah itu adalah berupa prasasti. Jadi peninggalan batu yang bertulis dan sebagainya. Ya, itulah yang dijadikan catatan sejarah. Tapi sekali lagi Islam tidak, ya. Salah satu sumbernya. Nah, kemudian sumber-sumber yang lain selain, karena tidak semua juga dari wahyu Allah.
itu ada diambil dari penulis orang Islam sendiri ya. Oke, nah ciri khas yang kedua dari sejarah Islam itu adalah di mana perjalanan sejarah Islam itu dijadikan ibrah. Ya, tujuannya untuk apa dicatat, untuk apa ditulis, untuk apa diinformasikan dalam kehidupan kita ini. Ternyata dia untuk dijadikan ibrah atau pelajaran bahwa hal yang buruk yang pernah terjadi di masa lalu itu jangan terulang lagi di masa yang akan datang. Yang baik ditiru. Nah, sehingga dengan kehadiran misalnya Allah menghadirkan nabi dan rasul dalam kehidupan manusia ini, itu mereka ada berbagai macam profil ya. Ada yang nabinya yang kaya raya, ada yang miskin dan sebagainya. Nah, itulah yang kita tiru ya. Kita jadikan, karena sejarah tadi dijadikan ibrah, bukan sebagai cerita dongeng saja. Nah, orang Jepang misalnya itu meyakini bahwa yang namanya kaisar Jepang tempo dulu itu katanya dia adalah keturunan keturunan dewa matahari namanya. Nah, itu kan tidak ada sumber yang menjelaskan seperti itu ya. Terus yang ketiga, ditulis oleh orang-orang yang jujur. Nah, disinilah mungkin terjadi sedikit ada konflik ya, karena kenyataannya sejarah di buku-buku yang beredar sampai hari ini itu banyak sekali penulisnya itu adalah orang-orang yang di luar ya, yang kita tidak tahu kapasitas orang itu apakah orang yang memang jujur atau tidak. Yang jelas banyak sekali hal-hal yang akhir-akhir ini ditemukan ternyata itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan. Kadang-kadang ada menutup-nutupi ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita di sini harus harus kritis ya. Jangan sampai kita mengambil sumber berita dari hal yang tidak jelas sumbernya. Nah, apalagi sekarang ini mohon maaf di dunia medsos kita yang sekarang ini itu banyak sekali orang mengambil berita itu dari Google ya. Karena Google ini apa saja yang ditanyakan ke Google semua dijawab. Tapi tidak dijamin kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan sejarah ini ya. Ada sih benarnya ada, cuman jangan mengandalkan itu ya. Karena di Google ini kelemahannya kita tidak bisa komplain. Kalau salah kemana kita mengadukan. Tapi kalau buku ada pengarangnya, ada penerbitnya, kita bisa komplain ya. Kalau misalkan kita tidak terima dengan tulisan yang ada. Oke. Nah, berikutnya kita beralih ke ruang lingkup sejarah Islam nih. Ruang lingkup sejarah Islam ini sangat luas ya. Sangat luas. Yang pertama sejarah perjalanan syariat atau yang dikenal dengan tarikh tasyri, yaitu sampai mulai disyariatkannya suatu ibadah itu sampai sempurnanya syariat. Nah, kemudian yang kedua ada namanya sejarah kebudayaan Islam ya, dari zaman jahiliyah sampai zaman kejayaan. Yang ketiga bisa juga sejarah tentang politik juga ada. Jadi Islam itu tidak buta politik ya. Kemudian yang keempat ada sejarah perkembangan dan lain-lain.
Nah, kita akan dalam perkuliahan ini kita akan fokus ke sejarah tasri dan perkembangan dunia Islam saja. Ya, kita mencoba bagaimana perjalanan Islam ini. Nah, yang kita sasar itu adalah yang nabi yang terakhir ya. Karena yang terakhir ini dia sudah merangkum semua. Jadi sempurna Islam itu karena dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang terakhir turun. Ayat yang terakhir turun itu Allah menyatakan Islam itu telah sempurna. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi, karena sekali lagi pembicaraan kita tadi dalam sejarah Islam itu tidak lain adalah membicarakan tentang perkembangan agamanya itu ya, sampai menjadi agama yang sempurna. Dan setelah sempurna itu Allah nyatakan innad dina indallahil Islam ya, hanya Islam yang Allah ridhai. Nah, yang terakhir, bagian terakhir kita menyinggung sedikit tentang karakter masyarakat jahiliyah ini yang mengawali kemunculan seorang nabi yang terakhir ya. Jadi masa-masa sebelum beliau itu disebut dengan masa jahiliyah. Nah, sekurang-kurangnya ada 6 poin karakter masyarakat jahiliyah ini. Yang pertama yang mudah kita kenali adalah mereka mayoritas menyembah berhala. Jadi tidak juga semuanya. Nah, disitulah para nabi diturunkan Allah untuk meluruskan ini, dan ini berlarut-larut sampai sekarang pun masih ada orang yang menyembah berhala. Ya, jadi penyembahan model itu udah penyembahan yang sangat klasik. Ribuan tahun yang lalu sudah orang lakukan itu, dan nabi pun banyak yang diturunkan untuk meluruskan itu semua. Nah, kemudian ciri masyarakat yang jahiliyah yang kedua adalah percaya kepada khurafat dan tahayul. Ya. Tahayul, khurafat ini dia seiring sejalan ya, dan ini adalah awal mula akan munculnya perbuatan syirik. Jadi kalau kedua-duanya dipelihara sampai menjadi kebiasaan dan keyakinan, maka akan bergeser menjadi syirik. Tahayul ini adalah hal-hal yang berita yang tidak masuk akal, karena bersifat hayalan saja, kenyataannya itu jauh. Jadi misalnya ada orang menceritakan bahwa penunggu atau penguasa pantai selatan Pulau Jawa itu adalah Nyi Roro Kidul. Nah, kita mendengar itu lalu percaya sosok seorang Nyi Roro Kidul itu orang yang suka berpakaian hijau dan sebagainya. Padahal orang yang menceritakan itu pun kalau ditanya pernahkah sampean melihat seperti apa wajah Nyi Roro Kidul, tidak ada. Yang ada itu hanya ungkapan seorang pelukis yang mengekspresikan beginilah kira-kira wajah Nyi Roro Kidul itu yang cantik jelita. Nah, itu kalau mendengar ceritanya kita percaya itu namanya tahayul. Nah, kemudian kalau ditambah dengan perbuatan aksinya, actionnya, maka bergeserlah dia jadi khurafat. Jadi tahayul dulu baru khurafat. Apa khurafatnya? Nah, ketika orang mau ke pantai selatan misalnya, harus melakukan acara tabur bunga, melempar sesajen dan sebagainya, supaya Nyi Roro Kidul tidak marah. Itu khurafat sudah. Nih, sama yang tradisi kita di Banjarmasin, misalnya ada perempuan hamil 7 bulan. Itu wajib diadakan acara mandi-mandi. Tujuannya apa mandi-mandi? Kalau kita tanya, maka biasanya orang menjawab supaya dia melahirkan dengan selamat.
ada, antara mandi-mandi dengan melahirkan tidak ada hubungan apa-apa. Nah, kalau sekedar mendengar ceritanya, kehebatannya langsung dipercaya, itu namanya tahayul. Tapi kalau sudah dilakukan aksinya, benar-benar dilakukan acara mandi-mandi, mengumpulkan kembang 7 rupa, kemudian makan bersama dan sebagainya. Nah, itu berarti dia sudah melakukan. Dan banyak lagi contohnya yang hurapat-hurapat ini yang sampai sekarang ternyata masih dilakoni orang. Padahal itu adalah salah satu bentuk ciri masyarakat yang zaman jahiliyah yang dipenuhi dengan kebodohan ini. Kemudian yang ketiga ada namanya berlaku hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Yang kuat menindas yang lemah. Begitu seterusnya tanpa ada pengadilan. Ya. Ini hukum rimba. Kemudian yang keempat adanya perbudakan. Nah, ini juga salah satu bentuk karakter masyarakat jahiliyah. Banyak manusia yang diperbudak atau diperjualbelikan. Dan lebih mengerikan lagi, kalau budak sama-sama dengan budak kawin, anaknya juga akan jadi budak milik tuannya begitu. Ya. Kemudian yang kelima, sering terjadi perang antar suku dengan persoalan yang tidak jelas. Kadang mereka merebut dan sebagainya. Ini perang antar suku. Kemudian yang keenam, ini banyak sekali mereka kaum laki-laki itu merendahkan harkat perempuan. Jadi perempuan itu fungsinya hanya sebagai pemuas nafsu seks. Kalau sudah tidak bisa, maka dia akan dijadikan sebagai pelampiasan orang-orang yang kuat ini. Dan dari sinilah akhirnya kaum laki-laki itu membuat peraturan bahwa yang namanya kawin itu bebas, mau berapa ke jumlahnya terserah, suka-suka dia ya. Nah, sehingga ketika datang Islam ini, maka ini juga diperbaiki ya. Kemudian sebagai penutup pertemuan kita hari ini, di antaranya keperluan kita untuk belajar dari sejarah Islam ini adalah itu banyak sekali membantu menjelaskan tentang pemberlakuan syariat Islam. Maksudnya apabila syariat itu tidak dijelaskan dengan penjelasan sejarah Islam yang benar, maka kemungkinan besar pelaksanaan syariatnya itu akan menyimpang. Apa contohnya? Contohnya adalah pelaksanaan syariat poligami. Banyak orang Islam sampai hari ini itu melihat poligami itu keliru. Dikiranya pemulihan itu pemulihan dalam artian yang bebas seenaknya. Padahal di situ syarat dengan aturan-aturan. Seperti apa sih sebenarnya Nabi melakukan kawin lebih dari satu? Contohnya apakah sama dengan yang dipraktikkan orang sekarang yang punya istri banyak itu? Nah, kemudian bagaimana bisa meyakini bahwa bentuk perkawinan poligami yang dipraktikkan sekarang ini memang persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu harus melihat sejarah. Kalau tidak melihat sejarah, diyakini orang akan keliru nanti menyikapi syariat ini.
memang diakui poligami itu ada dalam Islam. Tapi sekali lagi penjelasannya ya, untuk mengetahui syarat-syarat dan sebagainya itu harus melihat catatan sejarah. Ingat, sejarah yang valid dalam Islam tadi adalah sejarah yang benar. Kalau bisa berdasarkan wahyu Allah dulu baru turun ke penulis Islam yang sebenarnya. Nah, jangan sampai Islam ini sejarahnya itu ditulis oleh orang yang non Islam yang tentu saja dia punya kepentingan. Ya. Nah, inilah yang pertemuan yang dapat Bapak sampaikan untuk yang pertama kali kita belajar sejarah ini dengan pemikiran yang jernih, dan Bapak terbuka saja dari manapun literatur yang dipakai kita akan bisa memakluminya ya. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.